Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penilai ataupun juri penilai, Bapak Ibu guru yang berbahagia dan saya hormati. Perkenankan, saya Budi Sudaryatma SPD MPD, Kepala SMP Negeri 2 Nguntornadi, Kabupaten Wonogiri, untuk memaparkan best practice yang saya lakukan di sekolah kami. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mengambil judul Kamat Pizza untuk meraih keunggulan sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi sekolah yang unggul secara akademik maupun non-akademik adalah salah satu tujuan yang akan dicapai setiap satuan pendidikan. Sesuai dengan Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah dimensi kewirausahaan, bahwa kepala sekolah harus mampu menciptakan inovasi bagi perkembangan sekolah ataupun madrasah. Dalam hal ini, langkah yang harus dilakukan oleh sekolah harus mempunyai program-program inovatif yang jelas, terukur, dan setiap potensi yang akan dikembangkan bisa dinilai. Pembinaan yang berkelanjutan tidak hanya tertuju pada saat lomba saja. Ini penting sekali. SMP Negeri 2 Nguntornadi memiliki kekuatan untuk membina kompetensi dan bakat siswa yang mempunyai talenta untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin. Namun demikian, Bapak Ibu, banyak sekali kendala yang dihadapi oleh sekolah kami. Kebetulan sekolah kami letaknya di perbukitan, kemudian di dalam menuju ke sekolah transportasi tidak ada. Jadi praktis anak-anak pakai transportasi mandiri dengan sepeda motor ataupun jalan kaki. Namun demikian, Bapak Ibu, dalam rangka kami melayani peserta didik semaksimal mungkin, kami dengan segenap elemen yang ada di sekolah untuk berusaha secara maksimal menggali potensi yang ada pada anak untuk nantinya kita ekspor, sehingga anak-anak yang punya talenta ini akan bisa menuju keunggulan ataupun prestasi yang jaya. Bapak Ibu yang kami hormati, dilihat dari problem tadi, termasuk bahwa problem yang mendasar di sekolah kami adalah setiap tahun ketika PPDB dilaksanakan dengan regulasi zonasi dan juga secara letak geografi kami yang tidak menguntungkan sekolah. Keterpurukan inilah akhirnya tiap tahun kami bawa ke dalam rapat dengan Dewan Guru dan juga komite sekolah, bagaimana kami merumuskan kendala-kendala yang ada dengan potensi yang ada untuk menjadi satu kekuatan mengantarkan anak menuju kesuksesan. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu, kami semua punya komitmen dalam satu stakeholder itu merumuskan sebuah komitmen bersama dengan membuat Kamat Pizza. Kamat Pizza ini adalah sebuah akronim singkatan dari kebersamaan, membina minat, bakat, dan prestasi jaya. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam mengaplikasikan teori ini, teori dari para ahli, Kamat Pizza ini untuk meraih keunggulan sekolah terbagi menjadi 4 program. Program yang pertama adalah program kelas intas. Kemudian yang kedua adalah program KKO atau kelas khusus olahraga. Kemudian yang ketiga adalah program OPSIS, Olimpiade Sains Pramuka, Imtak, dan Seni. Dan yang terakhir adalah program LIGA, Literasi Guru dan Siswa. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam kaitannya kami melaksanakan program-program yang terkemas di dalam 4 program ini, kemudian terwujud menjadi Kamat Pizza. Tentunya masing-masing program ada yang menjadi koordinator dan juga penanggung jawab program. Salah satunya yang pertama adalah program kelas intas. Ini singkatan dari kelas intensif dan kelas atas.
Ini kelas ini kami tujukan kepada kelas 9, yang mana di kelas ini setiap kelas 9 menyiapkan diri di dalam menghadapi ujian akhir sekolah, maka ini ranahnya si kurikulum. Kemudian yang kedua adalah yang kelas khusus olahraga atau kelas khusus olahraga ini mulai kami launchingkan adalah pada tahun pelajaran 2019-2020. Sumber input kami hanya dari 4 SD kecil, sehingga mau tidak mau tiap tahun menjadikan problem ketika PPDB, penerapan zonasi dan regulasinya. Nah, ketika kami melihat kondisi saat itu untuk 4 SD sumbernya hanya 49 anak, tentunya ini akan berdampak pada sekolah. Ketika nanti dengan jumlah sekian, tentunya akan berpengaruh pada rombel dan akhirnya berpengaruh pada bapak ibu guru yang notabene sudah mempunyai sertifikat pendidik. Untuk pemenuhan jam tambahan yang wajib 24 harus keluar dari sekolah. Dengan kesepakatan bersama tahun pelajaran 19-20 kita akan meloncengkan kelas khusus olahraga. Ya, ini kelas yang diselenggarakan dengan tujuan untuk dapat mengembangkan prestasi peserta didik di bidang olahraga. Dan alhamdulillah dengan adanya kelas khusus olahraga ini meningkatkan animo dan minat masyarakat baik dalam tingkat kecamatan, kabupaten ataupun di luar Kabupaten Wonogiri. Nah, kelas khusus olahraga ini kita kemas dengan memberikan kesempatan pada anak-anak yang punya potensi prestasi di bidang olahraga. Kemudian di bidang kelas khusus ini kami mengambil program sepak bola, kemudian bola basket, atletik, kemudian silat. Nah, ini mewadahi anak-anak akhirnya terlaksana dan ini di bawah koordinator ketua panitia. Ada panitia tersendiri namanya ketua kelas khusus olahraga yang nantinya ketua ini akan bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Kemudian yang kelas atau program ketiga setelah program kelas intas, kemudian kelas khusus olahraga, kemudian yang ketiga adalah program OPSIS. OPSIS ini singkatan dari Olimpiade Pramuka, Imtak dan Seni. Ini program ini mewadahi anak-anak yang punya talenta di bidang kepramukaan, di bidang keagamaan, di bidang seni dan di bidang pramuka. Kemudian yang terakhir, program yang terakhir adalah yang dinamakan program Liga Literasi Guru dan Siswa. Ini adalah sesuai dengan gerakan literasi sekolah, Bapak Ibu. Kami membuat program Liga ini, literasi guru dan siswa. Wujudnya apa? Wujudnya untuk siswa itu adalah bagaimana kita menanamkan gerakan literasi sekolah secara dini kepada siswa. Salah satunya adalah ketika siswa itu awal pembelajaran atau jam-jam awal itu adalah membaca surat-surat pendek sebelum pembelajaran dimulai, sekitar 5-15 menit. Baru nanti setelah selesai itu dilanjutkan untuk jam pelajaran yang pertama. Kemudian setelah kita lakukan dalam kurun waktu 2 tahun ini, alhamdulillah ada beberapa yang sudah kita petik. Hasil yang kita petik dari kegiatan ini adalah satu, capaian dari kegiatan kelas intas. Kelas intas ini capaiannya adalah adanya peningkatan nilai anak di rata-rata ujian sekolah. Kemudian yang kedua adalah ada beberapa kejuaraan yang dilaksanakan oleh instansi yang peduli pada persepak bolaan. Salah satunya adalah kita juara di Liga atau Festival Sepak Bola U13 Persema Manang, Sukoharjo. Kemudian kita juara 2 HUT Matra. Di sana ada festival begitu. Ketika hari ulang tahun Matra Bak Kramat Karanganyar menyelenggarakan
sepak bola dengan mengundang beberapa SSB dan sekolah-sekolah tertentu, sehingga di sekolah kami menduduki peringkat 2 di HUT Matra Bak Kramat Karanganyar. Kemudian yang ketiga adalah kami sebagai juara di Liga Jateng Hebat U13 Zona Solo Raya. Kemudian peringkat 1 Festival Sepak Bola U13 untuk HUT IM atau Indonesia Muda Sragen pada tahun 2020 kemarin. Kemudian kita juga juara 1 pada saat hari ulang tahun ke-11 P4S Settler Mayer di Asrama Militer Bremoro, kita juara 1. Kemudian kita menempatkan diri sebagai juara 3 provinsi untuk Liga Jateng Hebat U13. Dan selain itu masih banyak lagi kejuaraan-kejuaraan yang diraih oleh anak-anak KKO SP Rodi Wonogiri. Dan kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, untuk capaian di kelas OPSIS ataupun Olimpiade Sains Pramuka Intak dan Seni ini juga menggembirakan, karena beberapa anak kami juga mewakili Kabupaten Wonogiri. Salah satunya adalah Ananda Nindya Ayu. Ini pernah mewakili Olimpiade Siswa Nasional atau OSN mata pelajaran IPA, mewakili Kabupaten Wonogiri untuk maju ke tingkat provinsi. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ketika kelas liga ataupun literasi guru dan siswa, capaiannya apa? Capaiannya salah satunya untuk siswa itu siswa hafal beberapa surat pendek yang diajarkan oleh guru. Kemudian yang kedua, siswa berhasil membuat rangkuman atau sinopsis buku non fiksi yang kemudian mengumpulkan jadi satu per kelas begitu. Kemudian hasilnya ini ditempatkan di perpustakaan sebagai bahan bacaan anak. Kemudian hasil yang lain dari gerakan literasi ini, teman-teman guru banyak juga yang sudah menulis baik di majalah edukasi, kemudian menulis artikel di media massa, baik itu di Solo Post ataupun di Radar Jawa Post, sehingga tulisan-tulisan ini mampu untuk mengantarkan Bapak Ibu guru untuk naik ke pangkat karena memenuhi syarat untuk dinilaikan di PAK. Kemudian bagi kepala sekolah itu sendiri, apa yang dilakukan kepala sekolah, alhamdulillah capaian yang didapat dari gerakan literasi sekolah ini banyak sekali prestasi yang diraih oleh kepala sekolah. Salah satunya adalah kepala sekolah mendapatkan piagam penghargaan dari DMPM atau Dwi Putra Majas Group Jawa Timur untuk penulis buku Wujudkan Mimpi. Kemudian penerapan peta pikiran dalam pembelajaran IPS. Kemudian juga Kinanti Semakin di Hati, Jiwa Kinanti, dan beberapa buku yang diterbitkan oleh PM Mandiri. Ini ada bukti fisiknya, nanti Bapak Ibu bisa dipersoni. Bapak Ibu, itulah best practice yang kami sampaikan di sekolah kami dengan judul Kamat Bica, meraih keunggulan sekolah. Dari apa yang kami programkan, kami laksanakan, dan alhamdulillah beberapa prestasi diraih oleh siswa, guru maupun kepala sekolah. Selain itu, pada kegiatan lain di tahun 2020 SMP Negeri 2 Muntornadi juga mendapatkan juara kedua pada saat BIA atau Wonogiri Inovasi Award yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri. Ini termasuk prestasi yang menggembirakan bagi sekolah, bahwa kami di bukit tetapi prestasi melejit. Itu slogan kami, sehingga dengan slogan itu untuk menggelorkan pada teman-teman untuk selalu berprestasi dan berprestasi. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.